Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtiaz Bani Fatul Makiyah. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah model penilaian kelas yang saya pahami selama 1 semester ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Atar Zaif Zairozi MPD yang sudah memberikan kami pemahaman yang luas mengenai model penilaian kelas dan memberikan kami kesempatan untuk memaparkan kembali materi yang beliau berikan sesuai pemahaman kami. Hal pertama yang saya pahami dari pembelajaran model penilaian kelas ini yaitu terkait konsep dasar penilaian. Dalam konsep dasar penilaian ini terdiri dari tes yaitu sebagai tolak ukur kemampuan siswa, seperti seorang guru memberi proyek, esai, pilihan ganda, dan lain sebagainya kepada siswa. Lalu konsep dasar yang kedua, terdapat pengukuran sebagai pemberian angka seperti portofolio, tes lisan, atau tes tulis. Dan konsep dasar yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian sendiri sebagai interpretasi hasil dari tugas yang diberikan kepada siswa, seperti penilaian kognitif, penilaian afektif, penilaian psikomotorik. Dan konsep dasar yang keempat yaitu evaluasi, yang mana evaluasi ini sebagai penentuan kualitas pembelajaran, seperti evaluasi proses, evaluasi hasil, evaluasi metode, dan evaluasi media. Selanjutnya, terkait pemahaman tentang prinsip penilaian kurikulum merdeka. Prinsip penilaian di sini terdapat dua komponen yaitu berkeadilan dan edukatif. Berkeadilan sendiri yang mana seorang guru dalam melakukan penilaian di sana menggunakan rubrik transparansi, tidak adanya kerahasiaan, dan non-diskriminasi, tidak adanya perbedaan antara murid si A dan si B karena latar belakang sosial. Sedangkan prinsip penilaian edukatif di sini seorang guru selain memberikan nilai kepada siswa dari hasil belajar, seorang guru juga harus mampu membangun motivasi belajar siswa. Tidak hanya nilai yang diberikan kepada mereka. Yang ketiga terkait jenis penilaian dan taksonomi. Jenis penilaian sendiri terdapat 3 jenis yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan taksonomi sendiri yaitu penggolongan suatu objek, konsep, maupun informasi berdasarkan kesamaan atau perbedaan karakteristiknya. Misalnya, dalam ranah pendidikan agama Islam, taksonomi dapat digunakan untuk mengelompokkan konsep-konsep seperti iman, Islam, ihsan, dan akhlak, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara konsep-konsep tersebut dan bagaimana mereka dapat diaplikasikan, sehingga siswa dapat memahami bagaimana hubungan antara konsep-konsep tersebut dan mereka dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang saya pahami terkait perencanaan penilaian. Sebelum guru menilai tugas yang diberikan kepada peserta didik, seorang guru harus melakukan perencanaan penilaian terlebih dahulu. Di sini dalam melakukan perencanaan penilaian terdapat 3 komponen yaitu komponen pertama terkait capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini bertujuan agar pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa dalam jangka waktu tertentu seperti semester atau tahun ajaran. Sedangkan komponen yang kedua terkait tujuan pembelajaran yang bertujuan lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai oleh siswa dalam satu atau beberapa pertemuan. Sedangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu standar yang digunakan untuk menilai apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau tidak. Dengan memahami 3 komponen ini, seorang guru dapat merancang penilaian yang efektif dan terarah. Dengan memahami ketiga komponen ini, seorang guru dapat merancang penilaian yang efektif dan terarah, sehingga
Seorang guru dapat mengukur kemampuan siswa secara akurat dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar siswa. Sehingga, seorang guru perlu menggunakan berbagai metode penilaian seperti penilaian formatif, penilaian sumatif, dan penilaian autentik untuk mengukur kemampuan siswa secara holistik atau secara menyeluruh dan akurat. Yang kelima yang saya pahami terkait model penilaian kelas ini mengenai instrumen penilaian. Instrumen penilaian di sana terdapat instrumen penilaian autentik berupa kinerja, proyek, dan portofolio. Penilaian autentik sendiri berfokus pada kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan menciptakan suatu produk atau karya yang memiliki nilai dan makna. Selanjutnya terkait mekanisme kelulusan. Seorang guru dalam membuat keputusan kenaikan atau kelulusan terhadap siswa harus melakukan beberapa persyaratan atau komponen, diantaranya regulasi kurikulum Merdeka, yaitu sebagai aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur proses pembelajaran dan penilaian di sekolah. Persyaratan yang kedua yaitu melakukan penilaian holistik sebagai penilaian yang mencakup semua aspek kemampuan siswa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta mempertimbangkan proses dan hasil belajar. Yang ketiga yaitu peran P5, peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu sebagai proyek yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila, serta mempertimbangkan keputusan kenaikan kelas dan kelulusan siswa. Nah, dalam mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan ini, guru dan sekolah perlu mempertimbangkan hasil penilaian holistik dan peran P5 untuk membuat keputusan yang adil dan akurat tentang kemampuan siswa. Lalu membuat keputusan kenaikan kelas dan kelulusan harus didasarkan pada kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan kebutuhan dan potensi siswa. Lalu terkait kualitas instrumen, di sini terdapat validitas, yaitu kemampuan instrumen penilaian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid dapat mengukur kemampuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan reliabilitas yaitu kemampuan instrumen penilaian untuk memberikan hasil yang konsisten dan stabil. Sehingga instrumen yang reliable ini dapat memberikan hasil yang sama jika digunakan dalam situasi yang sama. Dan yang terakhir terkait penyusunan penilaian. Di sini penyusunan penilaian holistik berbasis kurikulum berbasis cinta, yang mana dalam hal ini terdapat penilaian holistik harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Sedangkan instrumen penilaian harus mengukur internalisasi nilai keimanan dan akhlak pada siswa. Dan nilai kurikulum berbasis cinta sendiri perlu diintegrasikan dalam penilaian autentik. Maka dapat disimpulkan bahwa model penilaian kelas dalam konteks pendidikan agama Islam dan kurikulum Merdeka mencakup berbagai aspek, termasuk pemahaman konsep dasar penilaian, prinsip penilaian, jenis penilaian, perencanaan penilaian, kemampuan merancang instrumen penilaian, pengolahan nilai, dan mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan. Penilaian holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa sangat penting untuk mengukur kemampuan mereka secara akurat. Sedangkan integrasi nilai-nilai kurikulum berbasis cinta, yaitu integritas, kedisiplinan, dan empati, dalam penilaian juga sangat penting untuk membangun karakter siswa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.